Ini kekuatan Dewa United ini tidak bisa dipandang sebelah mata nih. Kenapa ya? Selain dinakodai oleh pelatih yang kenyang ya pengalamannya, serta juga jumlah kebobolan tim nih yang masih lebih baik nih ya dibanding Persib. Jumlah kebobolan Persib mencapai 23 gol, sedangkan Dewa United selisih 1 gol lebih baik yaitu 22 gol. Juga dihuni oleh siapa aja sih di Dewa United ya? Ada pemain asing nih ya dan para pemain klub Liga 1 seperti Feby Eka Putra, ex Arema FC ya, kemudian Asep Berlian ya, Asber ya, ex Madura United, kemudian ada Risna ya dari ex Madura juga dan Ihsan Kurniawan ex Persija Jakarta. Ada juga deretan pemain dari mantan Persib Bandung ya. M Nasir Mahbubi, kemudian ada Dias Angga juga dan Jajang Sukmara. Nah, dari apa yang kita bahas tadi nih, akankah nih Persib bisa mempertahankan tren kemenangannya? Kita saksikan besok ya. Jadi tren positif yang mampu dicetak Persib ini dalam 5 laga secara beruntun, ini bakal diuji coba nih sama Dewa United ya di Stadion Manahan Solo besok nih ya. Nah, secara klasemen Persib berada di peringkat ke-7 ya sampai hari ini tuh di peringkat ke-7 dengan perolehan total 22 poin dan Dewa United berada di peringkat 13 dengan 13 poin gitu. Nah, kemudian dalam 5 pertandingan terakhir seperti yang kita ketahui semua ya Persib Bandung nih sapu bersih dengan 5 kali kemenangan. Kemudian Dewa United itu 3 kali imbang dan 2 kali kalah nih ya. Nah, secara rekor pertemuan memang Persib Bandung ini baru pertama kali ya bertemu dengan Dewa United ya. Yang karena kan Dewa United baru debutan musim ini ya yang mendapatkan tiket promosi dari kompetisi Liga 2 musim lalu gitu. Tapi teman-teman meski demikian nih ini kekuatan Dewa United ini tidak bisa dipandang sebelah mata nih. Kenapa ya? Selain dinakodai oleh pelatih yang kenyang ya pengalamannya ya, tahu ya pelatihnya Neil Maizar eta mah tuh pengalaman pisan, serta juga jumlah kebobolan tim nih yang masih lebih baik nih ya dibanding Persib, di mana saat ini ya sampai saat ini tuh jumlah kebobolan Persib mencapai 23 gol, sedangkan Dewa United selisih 1 gol lebih baik yaitu 22 gol gitu. Terus kemudian juga dihuni oleh siapa aja sih di Dewa United ya? Ada pemain asing nih ya dan para pemain klub Liga 1 seperti Feby Eka Putra, ex Arema FC ya, kemudian Asep Berlian ya, Asber ya, ex Madura United, kemudian ada Risna ya dari ex Madura juga dan Ihsan Kurniawan ex Persija Jakarta. Juga ya ada juga deretan pemain dari mantan Persib Bandung ya. M Nasir Mahbubi, kemudian ada Dias Angga juga dan Jajang Sukmara. Nah, dari apa yang kita bahas tadi nih, akankah nih Persib bisa mempertahankan tren kemenangannya? Kita saksikan besok ya di hari Rabu 14 Desember 2022 jam 8.15 malam. Penting ya. Cina mau main puting kumaha ya teh. Pertandingan antara Kroasia melawan Argentina yang bakal seru ya. Tentu ini mah pasti seru, pasti sengit karena Argentina menaruh dendam ya atas kekalahannya di 2018 nih. Nah, kira-kira apa yang bakal Om Babus sampaikan nih apakah masih melanjutkan itu apa di luar dari itu? Oke, silakan Om Babus. Siap. Oke, selamat siang Tuh Profes. Saya dengan Babus. Jadi bincang-bincang ke depan ya. Informasi terbaru itu Presiden Prancis Emmanuel Macron itu lagi tengah perjalanan ke Doha ya. Dia mau siap-siap nonton Prancis dan Maroko ya di semifinal gitu ya. Dia udah siap-siap lah nonton gitu ya. Jadi ini memang yang paling banyak dibahas sebetulnya di media-media besar itu baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tapi yang paling banyak ya itu lebih banyak ngebahas
si Prancis sama Maroko gitu. Hmm. Si fenomena yang headline-nya gitu, headline newsnya kayak gitu. Karena Berarti memang pertandingan ajaib gitu ya. besok ya. Ajaib ininya si apa keberadaan Marokonya tuh ajaib lah gitu ya. Dari tahun 2021 itu sebenarnya Maroko tuh turun naik makanya ininya tuh gitu Iya. ya, perjalanan prestasinya tuh gitu ya. Beda lagi kayak Kroasia, Argentina sama Prancis itu lebih cenderung stabil gitu ya. Iya. Portugal, Prancis lah ya. Stabil cenderungnya tuh hampir sama gitu ya. Tipis-tipis gitu perbedaannya tuh. Nah, yang menarik itu malah Maroko yang sebetulnya tuh dihandapisan tapi jadi ujuk-ujuk buk gitu loh. Jol naik gunungnya. Gitu loh. Padahal prestasinya tuh turun naik, itu turun pisan, lamun naik saeutik eta si Maroko teh gitu. Loh, tapi kenapa ya bisa jadi ujuk-ujuk satu papan atas gitu ya dengan kelas-kelas yang biasa gitu lah, yang mainstream. Ternyata gitu apa ya. nih analisanya nih dari Om Abus? Belum. Nah, ini yang mereka juga sangat membingungkan. Gitu ya. Ini juga membuat menjadi bingung menjadi sulit memprediksi gitu ya. Apakah ini keberuntungan? Apakah ini bisa dianalisa lebih jauh gitulah si Maroko teh. Nah, ini orang-orang yang suka main judi ini lagi tegang akhirnya memang gede gitu ya. Bingung gitu ya rek milih Maroko dan menang wae ayeuna teh halus milikna. Ngaku nusok all in dia, ngaku nusok all in di dia. Iya gitu gitu. Nah, terus kedua juga nih kan dia mau lawan Prancis ya si Maroko ini kan. Nah, ini juga berhubungan dengan sejarah panjang antar dua negara yang dimana Maroko itu kan lebih pernah dijajah sama Prancis. Prancis, betul. Tapi di lain sisi di Piala Dunia sekarang ini Maroko teh ngalahkeun Spanyol, ngalahkeun Portugal, ngalahkeun akhirnya mudah-mudahan si Prancis kalau ini 3 kejadian dia kalah itu betul-betul kita pergantian itu tuh diarahkan sampai di Piala Dunia. Jadi fenomena iya. Jadi Om audionya Om. Kayaknya kabelnya atau gimana? Halo? Nah itu, oke. Jelas? Oke, jelas. Oke. Jadi ya sekarang teh lagi banyak dibahas lah ya si keberadaan timnas Maroko ini teh gitu ya. Oke, terus juga apa lagi ya? Selain itu ya pokoknya mah kalau dilihat dari secara riset sederhana saya gitu ya dari berita-berita itu jadi yang lagi hangat adalah fenomena Maroko itu sendiri. Iya. Gitu. Benar. Jadi kejadian yang luar biasa, maksudnya di luar dari kebiasaan Piala Dunia sebelumnya gitu kan, yang dimana dia saha mun ieu mah gitu lah. Iya, gitu. Jol ngalawan orang di semifinal. Gitu. Saha ieu gitu ujug-ujug gitu teh. Padahal tidak dipandang sebelah mata banget lah ya. Tapi jadi ujug-ujugnya ini teh Tubrukles lagi dibahas hangat si Maroko ini hari ini daripada ngebahas antara Kroasia dengan Argentina, gitu lah. benar. Argentina gitu loh. Karena aneh pisan lah gitu. Tapi dari beberapa prediksi dari media-media besar, Al Jazeera, terus beberapa media asing di Amerika dan Eropa, itu memang lebih banyak itu memang nanti yang akan ketemu ya di final itu sebetulnya Maroko pasti eleh lah gitu. Jadi lebih coba kita lihat Argentina gitu ya. Itu yang diprediksi kemarin waktu Maroko lawan Portugal. Nah, nges beres lah Maroko mah gitu kan. Portugal ente ternyata edan. Gimana suara aku masih jelas kan? Nah ini jelas Om.
Oke. Oke, udah jelas? Oke, oke, oke. Jelas ya? Nah, oke, sip. Oke. Selanjutnya kejadian ini mungkin berita terakhir ya, Mas Dede ya. Oke, siap, Om. Ini informasinya menarik ini bagi Tubrukers ya, mudah-mudahan ya. Jadi ada 3 stadion di Doha itu tuh ada satu stadion yang dikhususkan untuk orang-orang autis atau anak kecil yang pengen nonton sepak bola, tapi kan kita tahu sendiri kalau stadion itu kan ramai hingar-bingar gitunya. Ini terutama sebetulnya untuk orang-orang disabilitas sebenarnya. Nah, si pemerintah Qatar melalui komite steering komitenya bersama FIFA itu bekerja sama bagaimana supaya ada masyarakat yang disabilitas ini, terutama orang-orang yang autis ya, itu bisa nonton tapi juga bisa istirahat. Nah, itu ada ruang khusus, Mang Dede. Ada ruang khusus di mana mereka itu sudah canggih yang disesuaikan dengan disabilitasnya, gitu loh, Mang Dede. Jadi artiannya tuh jadi mereka tuh jadi bagaimana orang-orang yang disabilitas seperti autis itu kadang-kadang kalau ujuk-ujuk langsung masuk ke tribun itu bisa jadi panik. Karena dia kaget gitu loh, bingar-bingar gitunya segala macam, ramai pisan. Nah, itu tuh ada ruang khususnya. Tapi itu tuh canggih banget yang disesuaikan dengan kebutuhan disabilitasnya gitu loh. Jadi dia ada healing heula berapa menit, 10 menit atau 15 menit gitunya di dalam, udah gitu dia keluar lagi. Jadi dia tuh memang dipancing untuk supaya tidak takut juga gitu loh. Kedua, sosialisasi tentang masalah olahraga gitu. Jadi artinya mereka tuh harus disadarkan bahwa hak untuk berolahraga itu bukan untuk orang-orang yang normal, gitu. Tapi juga Anda juga sebagai orang disabilitas bisa ikutan gitu loh. Nggak usah khawatir. Nah, mereka tuh diajak untuk melihat hingar-bingarnya dulu supaya mereka nggak kaget, nggak trauma gitu. Itu ada 3 stadion, Bang Dede, yang punya fasilitas tersebut di Doha itu gitu loh. Termasuk Lusail nggak ya? Stadion Al Bait yang terbesar, Education City dan Lusail. Gitu loh. Itu memang dipersiapkan ke supporter seluruh dunia yang datang ke Doha yang disabilitas, itu disediakan ruangan-ruangan khusus itu. Jadi mereka kalau di tribun udah mulai rada panik, mereka bisa masuk ke ruangan tersebut gitu loh. Untuk healing heula cooling down sebentar, udah gitu dia bisa keluar lagi. Gitu. Jadi kalau jadi kalau naik gunung mah saat kaluhur pisan aya tahap naon ngaranna teh penyesuaian diri heula nya. Betul sekali. Kepikiran bener. Jadi maksudnya dia membuat sesuatu di pikiran dan dengan ilmunya. Ya, betul. Karena nggak mungkin ya, kan banyak juga yang membuat sesuatu tapi tidak dengan ilmunya, kan jadi sia-sia membuat sesuatunya gitu. Betul sekali. Ini dibuat sama ilmuwan dunia ini, Mang Dede, yang spesialis untuk event-event olahraga. Jadi memang sudah dipakai uji cobanya di olahraga basket ya di Amerika, NBA kayak gitu ya, terus kayak rugby juga ya, itu tuh sudah diuji coba gitu. Nah, sekarang bukan uji coba lagi, tapi ini udah final di Doha ini. Jadi ini tuh sebetulnya dari sekarang sudah kompetisi dari awal tuh itu sudah dipakai gitu. Jadi memang ini dihususkan untuk orang-orang yang terutama yang disabilitasnya kelihatan banget itu yang autis ya gitu. Wah, canggih sih saya itu. Ini saya bener. Ini senangnya saya Piala Dunia di Qatar nih, karena ya dengan inovasi dan memanusiakan manusia lah inti namanya. Bagaimana dengan media sepak bola bisa mengaplikasikan memanusiakan manusia itu, mudah-mudahan di olahraga lain, di tempat lain. Betul juga sekali. Sama ya. Betul sekali. Oke, ini karena yang terakhir ada bonus lah, ini yang terakhir ya. Siap. Ini untuk jadi memang ini lagi viral banget, tapi tidak seviral kompetisi final. Ini lebih kepada teknis ya. Jadi ini ternyata FIFA ada sebuah laporan. Jadi dari seluruh permainan di babak pertama itu ya, Madede Tubrukers, itu
main bolanya tuh ternyata lebih dari 100 menit semua gitu loh. Sampai yang kemarin teh. Jadi cuman satu ada yang di bawah 100 menit gitu ya. Kan normal nama 90 menit 90 gitu ya. Tapi kejadian yang di Qatar ini menorehkan sejarah kembali itu lebih dari 100 menit terus gitu loh kejadiannya teh. Nah, ini teh ada pro kontra. Bagi penonton itu pro, resep gitu, rame, panjang gitu ya. Jadi tidak ya nyantai lah gitu ya, tidak terburu-buru gitu ya. Bagi beberapa pemain itu setuju dengan adanya dia rada lenggang waktunya gitu ya. Nah, tapi bagi FIFA itu nggak suka karena ayo lapisan cenah permainan teh gitu. Jadi dianggapnya teh wah iyo nggak molor lah, tidak profesional dan lain sebagainya. Tapi kan memang karena udah ada VAR apa segala macam sebetulnya jadi lebih banyak orang berhenti ya gitu kan. Iya. Gitu. Nah, cuman memang ini lagi pro kontra dan nggak tahu nih apakah FIFA ke depan itu akan menegaskan di bawah tetap 90 menit atau nanti akan punya ketentuan resmi di atas 100 menit gitu ya. Ini lagi pro kontra nih. Masalah panjangnya durasi orang berhura-hura, jadi apalagi setelah gol, wah itu 1 menit sampai 2 menit, cina itu si FIFA teh keheuleuan pisan cina si Surianya teh. Nah, gitu. Karena gini Om, yang saya pandang di Piala Dunia sebelumnya juga sebetulnya sama untuk perayaan ya. Tapi mungkin di sini nggak tahu nih di Qatar nih. Sering banget ini banyak yang draw nih di 90 menit ini ya. Tambahan waktu misalkan berapa ditambahkan extra time nih mau tidak mau. Ini teh banyak kejadian gitu. Jadi memang pasti lebih dari 100 menit gitu. Iya. Jadi pikir nu boga hajat teh keulnya. Padahal manehna nu ngatur waktu. Iya gitu. Benar. Ya, begitulah nanti lagi pro kontra kita riweuh. Mana nu ngatur waktu lieu. Ini seru sih ya. Yang paling sebel mah cenah cek FIFA mah versi FIFA gitu ya. Itu yang paling banyak salah satu yang paling banyak buang-buang waktu itu adalah kiper secara gitu. Jadi pas kiper gitu lagi dia oper ka dia heula kumaha berapa detik kalau dikaliin teh cenah geus menit pisan gitu nya eta kiper teh. Ini lagi dipikirkan juga apakah perlu kiper itu setelah bola itu di tangan tuh harus berapa detik dia dipegang sama dia gitu. Maksimalnya gitu. Maksimal lama. Kalau misalnya jadi wasit juga akan dikasih tahu, tapi ini baru ini ya, baru laporan brainstorming aja, gitu. Lah ya. Brainstorming untuk kedepannya seperti apa gitu ya. Tapi di sisi penonton semua happy, kita juga happy. Jadi mendingan panjang lah, nggak apa-apa gitu. Karena saya kan udah bayar gitu ya, udah berdesak-desakan segala macem ya, wajar lah. Saya pengen hiburan sedikit gitu loh, jangan terlalu cepat juga. Oke, gitu aja Mbak Dede. Laporan dari saya. Nice banget di hari terakhir. Kita ditubruk gajah teh nya Om. Tekaraos 2 bulan kita menemani. 2 bulan. Oke, semoga pada sehat, Persib menang, Boboto sehat, damai. Amin. Gitu aja. Amin. Oke, itu aja laporan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.